Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi biologi, yaitu biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Sebelum itu, perkenankan kami mengenalkan kampus tercinta kami, Institut Teknologi Sumatera atau biasa disebut ITERA. ITERA sendiri terletak di Jalan Trusnarya Judu, Waihui, Lampung Selatan. Demikian profil singkat dari kampus kami, semoga menambah wawasan teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang biodiversitas. Apa itu biodiversitas? Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati menggambarkan berbagai macam makhluk hidup. Keanekaragaman tersebut terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, tekstur, dan penampilan serta sifat. Ada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu tingkat gen, yang kedua spesies, dan yang ketiga ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman pada tingkat gen adalah keanekaragaman pada tingkat yang paling rendah. Gen yang merupakan pembawa sifat yang terdapat di dalam kromosom dan kromosom terdapat di dalam inti sel. Keanekaragaman gen menunjukkan terjadinya perbedaan terhadap makhluk hidup yang berada dalam spesies yang sama. Contohnya seperti mawar ini yang memiliki 3 warna, yaitu merah, putih, dan kuning. Keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman pada tingkat jenis terjadi karena adanya variasi spesies tersebut. Dalam urutan taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup, variasi terletak satu tingkat di bawah spesies. Keanekaragaman tersebut tidak lain disebabkan oleh gen yang mempengaruhi suatu spesies. Contohnya seperti harimau, singa, kucing, dan citah yang termasuk ke dalam jenis kucing-kucingan. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman pada tingkat ini terjadi karena adanya interaksi kompleks antara komponen biotik dengan abiotik. Interaksi biotik terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, baik itu satu jenis maupun dengan jenis yang berbeda yang membentuk suatu komunitas. Sedangkan interaksi biotik dan abiotik terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik, baik itu cahaya, suhu, maupun lingkungan kimiawi seperti air dan mineral. Contohnya seperti pantai, padang rumput, dan hutan hujan tropis. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia adalah salah satu keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika dan Afrika yang sama-sama beriklim tropis. Di Indonesia dikenal dengan ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem dapat dikatakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Jenis-jenis tumbuhan yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 25.000 jenis dan mencapai 10% dari flora dunia. Sedangkan lumut dan ganggang jumlahnya mencapai 35.000 jenis. Tidak kurang dari 40% jenis-jenis tadi adalah jenis yang endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia. Dari semua suku tumbuhan yang ada di Indonesia, anggrek adalah suku dengan jenis terbanyak yang mencapai 3.000 jenis. Dari semua jenis tumbuhan yang ada di Indonesia, sebagian besar terdapat di hujan tropik basah, terutama hutan primer yang menutupi sebagian besar daratan di Indonesia. Hutan merupakan struktur yang kompleks sehingga mampu menciptakan lingkungan yang unik sehingga memungkinkan keanekaragaman tumbuhan yang tinggi di dalam hutan tropik basah. Keanekaragaman hewan di Indonesia. Jenis hewan yang ada di Indonesia diperkirakan mencapai 220.000 jenis yang terdiri dari kurang lebih 200.000 jenis serangga yang merupakan 17% fauna serangga di dunia, 4.000 jenis ikan, 2.000 jenis burung, dan 1.000 jenis reptil dan amfibi. Pembagian jenis fauna menjadi 2 kelompok didasarkan adanya paparan Sunda dan paparan Sahul menjadi lebih jelas dibandingkan dengan pembagian flora. Di sini dapat ditarik garis pemisah yang lebih jelas lagi yang disebut dengan garis Wallace. Setelah terbagi menjadi 2 zoogeografi yang dibatasi oleh garis Wallace yang membelah Selat Makassar menuju selatan hingga Selat Lombok, jadi garis Wallace memisah daerah oriental dengan daerah Australia. Penelitian selanjutnya dilanjutkan oleh ahli zoologi dari Jerman, Weber.
Menurut Weber, tidak semua hewan yang ada di Sulawesi merupakan kelompok Australia karena ada juga yang memiliki sifat oriental. Sehingga Weber berkesimpulan bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi merupakan hewan peralihan. Weber kemudian membuat garis pembatas yang ada di sebelah timur Sulawesi menuju Kepulauan Aru yang ada di utara. Garis ini kemudian dikenal dengan garis Weber. Kegiatan manusia mempengaruhi biodiversitas. Manusia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi alam sekitarnya karena manusia memiliki akal dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia merupakan makhluk yang dominan di dalam suatu komunitas. Akan tetapi, kelangsungan hidup manusia juga dipengaruhi oleh kelestarian lingkungan yang ditinggalinya. Untuk itu, manusia harus bisa menjaga kelestarian lingkungannya dan mempertahankan keanekaragaman hayati di dalamnya. Manusia sebagai perusak keanekaragaman hayati. Lingkungan akan rusak apabila manusia menggunakan sumber hayati dengan prinsip jangka pendek, dengan menghasilkan produk sebanyak mungkin, dengan waktu yang singkat, dan modal yang sedikit. Banyak sekali kegiatan dilakukan manusia yang menjadi faktor penyebab terjadinya kerusakan keanekaragaman hayati dan punahnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Contohnya seperti perusakan habitat, penggunaan pestisida, dan pencemaran lingkungan. Perusakan habitat banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memikirkan akibat selanjutnya. Contohnya, seperti penebangan hutan untuk membuka lahan maupun untuk mengolah kayu yang ditebang tadi menjadi produk-produk lain seperti kertas maupun material untuk pembangunan. Untuk penggunaan pestisida banyak dilakukan di area pertanian untuk mengusir hama dan menghasilkan tanaman yang sehat tanpa terserang hama. Akan tetapi, dalam jangka panjang, hal ini akan menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati pada areal tersebut. Pencemaran adalah hal yang paling banyak dilakukan oleh manusia dan paling mudah. Mulai dari pencemaran lingkungan yang paling sederhana, yaitu membuang sampah sembarangan. Banyak sekali kejadian hewan-hewan memakan sampah plastik yang dibuang oleh manusia secara sembarangan, baik di darat, di sungai, maupun di laut. Manusia sebagai pemelihara keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, manusia telah sadar bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan dan menciptakan tingkah laku di mana manusia menjaga keseimbangan lingkungan agar hidupnya juga tidak terancam. Masalah lingkungan adalah masalah hakikat manusia terhadap lingkungannya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati harus didasarkan atas kebijakan pemelihara keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kelestarian keanekaragaman hayati. Berbagai hal telah dilakukan manusia untuk menjaga keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungannya, seperti penghijauan. Penghijauan dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis tanaman di berbagai tempat yang telah direncanakan, seperti hutan yang telah gundul. Kemudian ada pembuatan taman kota. Pembuatan taman ini mendatangkan manfaat antara lain meningkatkan kandungan oksigen, menurunkan suhu lingkungan, menurunkan efek pencemaran kendaraan motor, memberi keindahan, dan meningkatkan keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah pemuliaan. Pemuliaan adalah menghasilkan varietas unggul, tetapi tidak menghilangkan varietas yang tidak unggul. Biasanya, pemuliaan dilakukan dengan perkawinan silang untuk menghasilkan varietas baru. Hal ini banyak dilakukan pada tanaman pangan seperti padi dan jagung. Ada juga pembiakan secara in situ dan ex situ. Pembiakan in situ adalah menyelamatkan hewan dan tumbuhan yang rawan punah dengan cara memeliharanya di lingkungan asli dengan cara mendirikan cagar alam. Sedangkan pembiakan ex situ adalah pemeliharaan yang dilakukan di luar lingkungan aslinya, seperti penangkaran hewan di kebun binatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.